These proceedings are closed. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa penyerahan itu dirahasiakan oleh Jepang yang dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan, termasuk Indonesia, tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dari kawasan Simbang Wetan 1 Buaran Pekalongan, Radio Soneta FM. Sobat Soneta, Anda dapat beratensi di acara-acara kami lewat line phone 789. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah, yaitu Sultan Syahrir. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, namanya kenapa, Bu? Barusan saya mendengar berita di BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti keadaan kita semua dengan ketukatan. Benar, dengan demikian, saya mengumpulkan semua kali ini untuk membahas segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak semua hadiah dari Jepang atas kemerdekaan kita, karena kita akan mengadakan kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kita meminta Soekarno dan Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua menyetujuinya, bagaimana saudara Darwis dan saudara Wikana untuk menemui Soekarno dan Bung Hatta untuk menyampaikan pesan yang kita sudah bicarakan? Sekian rapat kita hari ini akan saya tutup. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di pagi hari selanjutnya. Keesokan harinya, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, mari masuk. Begini, Bung. Tadi saudara Khairul Said dan Sultan Syahrir mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kita sepakat dari para pemuda mengadakan rapat tadi siang yang hasilnya kita sepakat untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwin benar. Namun kita harus merencanakan dan mendahulukan PPKI terlebih dahulu. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Soekarno harus segera memutuskan apapun yang berikatan dengan Jepang, sebab kemerdekaan itu adalah hak kita, bukan bangsa Jepang. Maka dari itu, kami berdua datang kemari dengan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tepat pada esok hari, pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, kalau seperti ini, saudara Wikana dan saudara Darwis untuk pulang terlebih dahulu. Saya akan mengirimkannya dengan rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Menurut saudara, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang direncanakan oleh para pemuda tersebut? Kita tidak bisa memburu-buru kemerdekaan karena ini waktunya mepet dan ini tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan PPKI.
Maka dari itu, pada tanggal 16 Agustus kita akan mengadakan rapat dengan PPKI untuk menyusun kemerdekaan untuk itu. Maka dari itu, rapat hari ini selesai. Benar sekali. Saudara Bung Karno tidak perlu khawatir tentang itu. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam di asrama Baperpi, Jakarta, para golongan muda sedang berkumpul. Begini, menurut Wicana dan Darwis, golongan tua akan bergerak walaupun sudah didesak. Jadi kita harus mencari solusinya. Benar sekali. Apa ada saran? Bagaimana jika kita mengasihkan Soekarno dan juga Bung Hatta keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Di sana merupakan markas peta di bawah pimpinan Sudanko Subeno, yaitu Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Sudanko Singgi. Tepat pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Singgi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Ada apa ini? Sebelumnya kami minta maaf karena telah membawa saudara sekalian secara paksa. Kami tidak bisa lagi menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi pertemukan kembali. Bukan seperti itu, Bung. Kemerdekaan itu butuh waktu. Kita tidak bisa instan seperti ini. Kita tidak bisa secepat ini. Semuanya butuh waktu, Bung. Tenang, Bung. Kami akan melakukan secepatnya. Baiklah. Cepatnya. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudanko Singgi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini saja, saya akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan setelah saya tiba di Jakarta. Baiklah, saya akan segera kembali ke Jakarta untuk menyampaikan pesan proklamasi kepada pimpinan desa. Sebelumnya, terima kasih sekali. Oke, baik. Bagaimana saudara Wicana? Apakah saudara setuju proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Guntu akan mengangkat Anda dan sekretaris pribadi Anda untuk pergi ke Rengas Dengklok dan menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara kembali? Kami kemari untuk mengajak saudara sekalian ke Laksamana. Anggota Maeda sudah berada di sana. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sudah berada di sana. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Sebab tidak ada kesempatan bagi kami untuk pergi ke kediaman Laksamana Maeda. Benar, saya setuju. Saudara Soekarni dan saya tidak memiliki persetujuan dan perjanjian untuk melakukan atau memakai rumah Laksamana Maeda. Bukan begitu saudara Wicana, hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan Jepang. Jadi kami mohon untuk kalian datang dan ikut berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian pukul 10 malam, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda dan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Tepat pada jam 10 pagi, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, mengibarkan bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Fatmawati dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Merdeka! Merdeka! Di sana tempat lahir beta.
biarkan bunda tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Behind scene. Ini sebelumnya maaf kami membawa saudara-saudara sekalian secara paksa. Kami tidak bisa lagi menunggu kemerdekaan Indonesia. Jadi pertimbangkan kembali lagi. Bukan seperti itu, Bung. Kemerdekaan itu butuh waktu. Kita tidak bisa diburu-buru seperti ini. Semuanya butuh waktu, Bung. Tenang, Bung. Miss, masuk, Miss. Mas. Pakai baju. Assalamualaikum, Bung. Manggut. Sopi pergi. Sip, duduk. Udah.